السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul, bermuajahah, duduk bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi mizan hasanah kita di hari di mana kita benar-benar membutuhkan akan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW dan Allah Jalla wa Ala tentunya kabarkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita SAW. Ya, kita waliyadzubillah, ya, kita berharap untuk nantinya kita termasuk orang-orang yang dimudahkan. Namun ada di antara mereka manusia-manusia yang kemudian berdiri dan merasakan kesusah dan payahan karena berdirinya mereka satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Tentu keadaan yang seperti ini kita senantiasa membutuhkan amal soleh, membutuhkan hal-hal yang menjadikan kita kelak di waktu-waktu dan di masa-masa seperti yang tadi kita sebutkan, di mana satu harinya seperti 50.000 tahun, kita butuh akan kemudian perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh akan pertolongan darinya, kita butuh akan naungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti di mana di hari itu, di hari padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan, di mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah disebutkan di sana adalah imam yang adil. Kemudian seseorang yang selalu hatinya terpaut ke masjid. Kemudian diantaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian orang yang bersedekah dengan sedekahnya yang selalu senantiasa dia upayakan untuk tidak diketahui oleh orang, sampai-sampai kata Nabi SAW, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sehingga sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan oleh tangan kanannya. Ini menerangkan bahwasannya betapa ikhlasnya orang tersebut, betapa luar biasanya orang tersebut dalam menyembunyikan amal solehnya. Kemudian diantaranya juga adalah orang yang mungkin diajak berzina oleh seorang wanita, da'athu imra'atun data husnin wa jamal. Orang itu diajak untuk berzina yang potensinya sebenarnya semua orang yang melihat wanita tersebut harusnya menyukai dan menyenanginya, ya, terlebih kondisi dan situasinya mendukung, tapi orang ini mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya.
sampai ada 7 golongan ini yang menerangkan kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah SAW ketika menerangkan hadis tersebut, kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan paling tidak satu di antara 7 golongan tadi, sehingga kemudian nantinya kita di akhirat berdiri 50.000 tahun kita tidak merasakan kelelahan sama sekali, karena kita dilindungi dan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan terakhir dalam pembahasan tafsir kita berhenti sampai ayat ke-27 dari surah An-Naba, di mana ayat ke-27 ini ya adalah ayat rentetan dari penyebutan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya tentang balasan mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mendustakan risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada, sungguhnya mereka atau neraka jahanam itu ya adalah tempat pengintai, ya, tempat pengintai. Jadi neraka jahanam ini adalah tempat pengintai. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang mengerikannya jahanam, sampai-sampai diisyaratkan oleh Nabi kita SAW sebagai tempat pengintai. Ada yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, salah satu diantaranya adalah bahwa neraka jahanam itu memiliki ya semacam pancing, ya, kalau kita bilang itu semacam apa, pengait yang untuk kemudian mengait orang-orang yang berjalan di atas sirat, ya. Jadi memang kaitan-kaitan itu adalah kaitan-kaitan yang apa, pengait itu pengait yang sangat tajam, sehingga ketika terkena orang yang berjalan di atasnya dia akan terjatuh dan tersungkur. Waliyadzubillah, ya. Ini diantara yang diterangkan oleh Nabi kita SAW. Dan kedahsyatan neraka itu sendiri pun telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya neraka itu ya memiliki 70.000 pengait, ya, zimam, memiliki 70.000 pengait, yang satu pengaitnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat, ya. Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya neraka jahanam, ya. Oleh karena itu ada beberapa hadis pula yang menerangkan kepada kita neraka ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghembuskan nafasnya, ya, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghembuskan dalam 1 tahun 2 kali. Makanya diterangkan 1 tahun itu ada 2 musim panas dan musim dingin, dan itu adalah hembusan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus tahu bahwa azab di dalam neraka itu tidak hanya jenisnya panas saja, tapi terkadang jenisnya juga adalah bentuk azab yang hubungannya dengan dingin, ya, karena dingin itu bukan apa semuanya adalah nikmat, seperti yang kemudian kalau kita dapati di rumah kita AC yang kita temperaturnya kita atur 23 sampai 25, mungkin itu enak. Tapi kalau dingin itu sudah mencapai ya -2, -3, bahkan kita tahu ada di beberapa negeri di bumi ini, ya, seperti di Kanada, di atasnya lagi di kutub itu ada yang kemudian sampai -47. Aduh, antum bisa lihat di YouTube, yaitu ada sampai yang -71 derajat Celcius, ya. Sehingga orang-orang yang kemudian keluar dari rumahnya tanpa penghangat, tanpa alat yang khusus untuk melindungi tubuhnya, maka berpotensi tubuhnya bisa merotol, ya. Itu sangat mengerikan sekali. Dingin itu sangat mengerikan. Kita kalau umroh pada saat musim dingin di Januari, Desember, ya, di Madinah itu dinginnya bisa sampai 3 derajat, bisa sampai 4 derajat, itu aja sudah nggak kuat sebagian orang. Bahkan kita tidak pungkiri bahwa dingin yang seperti itu bisa terkadang membuat orang itu meninggal dunia, apalagi kalau dingin yang sudah sangat, ya. Jadi ini yang diterangkan oleh para ulama kita dalam beberapa tafsir, seperti Al-Imam Katsir dalam tafsirnya, dan juga beberapa ulama yang lain membahas tentang azab di dalam neraka itu tidak hanya panas saja. Kalau berbicara soal panas, maka banyak sekali dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi
wasallam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sebenarnya sampai pada ayat ke-27 ya. Kita sampai pada ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka orang-orang kufar tidak takut kepada hisab. Dan ketidaktakutan mereka pada hisab itu didasari karena ketidakadanya atau tidak adanya iman pada diri mereka. Ya, padahal kita tahu dalam hadis Bara' bin Azib, dalam hadis tersebut diterangkan bahwasanya fase kehidupan manusia tidak hanya berakhir pada kehidupan dunia saja, tetapi setelah kita meninggal dunia ada fase kehidupan yang kita akan jalani. Ya, Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Nubdhah fil Aqidah juga menerangkan fase kehidupan kita selaku manusia setelah meninggal dunia, maka kita akan berada di alam kubur atau yang disebut dalam Quran alam barzah. Setelah itu terjadi hari kiamat, lalu dari hari kiamat terjadi kita semua akan disebut ya berada di hari di mana yaumul ba'tsi wal hasr, hari dibangkitkannya manusia dari tanah, sebagaimana firman Allah, ya inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha, aku berjanji kepada manusia, kami ciptakan manusia itu dari tanah, wa inni u'idu fiha, kami akan kembalikan manusia ke tanah, wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra, dan kami akan kemudian bangkitkan kembali manusia dari tanah pula. Ya, jadi menerangkan kepada kita bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul ba'tsi wal hasr. Yaumul ba'tsi maknanya adalah manusia itu akan dibangkitkan dari tanah, wal hasr maknanya adalah manusia itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu ada hadis lagi yang kemudian menerangkan yuhsyarun nas hufatal urata ghurlan. Manusia itu akan dibangkitkan ya, dikumpulkan ya di padang mahsyar dalam keadaan tidak telanjang atau tidak berbusana, artinya dia telanjang bulat, kemudian tidak beralaskan kaki dan belum dikhitan. Dalam keadaan seperti itu duduna syams ala qadramil, dalam keadaan yang demikian itu matahari akan didekatkan sejarak 1 mil. Ya, bisa kita bayangkan betapa kemudian mengerikannya hari itu dan betapa sibuknya manusia dengan diri mereka sendiri. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, ini ayat yang menerangkan kepada kita betapa saking sibuk dan saking mencekamnya kondisi pada saat itu, sampai orang tua saja lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Bahkan ada di antara mereka ketika mereka mengetahui amalan-amalan mereka ada yang kemudian didapati sampai mau untuk mengorbankan anak mereka untuk menjadi tumbal agar mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menerangkan betapa kemudian hari di mana kita akan dihisab itu nyata dan ada. Oleh karena itu beberapa doa yang diajarkan Nabi kita SAW itu diantaranya adalah salah satu yang diajarkan bahwa waliqa'uka haqqun. Nabi SAW pernah mengajarkan doa, dan pertemuan denganmu ya Allah itu adalah pertemuan yang benar adanya. Ya, hari di mana kita akan dihitung, hari di mana kita akan dihisab itu nyata dan benar nantinya akan terjadi. Bahkan dalam hadis sahih, ya la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser ya pijakan ataupun kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia akan ditanya beberapa perkara. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya memang mukmin yang dituntut dan diwajibkan untuk beriman bahwasanya kelak kita itu akan dihisab. Sehingga ada satu perkataan asar yang sahih yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan-amalan kalian sejauh mana kita dalam beramal sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita nanti amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita seorang mukmin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang kufar itu mereka keadaannya tidak beriman dengan hari di mana ada perhitungan antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb-Nya. Orang kafir enggak beriman. Orang kafir tidak beriman. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya memang mereka ini orang-orang kufar tidak mengimani hisab, tidak mengimani mizan, dan juga mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, baik itu ayat-ayat yang kemudian ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang kemudian dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi yang dimaksud dengan benar-benar mereka sesungguhnya mendustakan ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quran saja, namun risalah yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian diterangkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan wa kanu yukadzibuna bihujajillah wa dalailihi ala khalqillati anzalaha ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fayuqabilunaha bitakdzib wal mu'anadah. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna daripada ayat wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, maksudnya mereka orang-orang kufar benar-benar keadaannya senantiasa mendustakan hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil yang datang kepada makhluk-makhluknya. Tentu dalil hujah yang dimaksud di sini bukan hanya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pun datang diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, serta penjelasan yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW merupakan penguat dan penjelas dari Al-Quran yang diturunkan kepadanya, sehingga mereka ini orang-orang kufar fayuqabilunaha bitakdzib wal mu'anadah. Begitu datangnya risalah kenabian yang Nabi SAW membawa Al-Quran dan Sunnah, mereka orang-orang kufar menyambutnya dengan mendustakan Nabi Muhammad SAW dan bahkan mengadakan mu'anadah, mengadakan permusuhan. Jadi ini diantara keadaan mereka orang-orang kufar ketika datang risalah ataupun kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini menerangkan kepada kita kenapa mereka kemudian diazab di dalam neraka, disiksa di dalamnya, tidak lain tidak bukan karena mereka mendustakan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Maksudnya kitab di sini adalah apa? Catatan amal seseorang. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa di dalam diri kita seorang hamba itu akan ada malaikat yang mencatat kebaikan kita dan ada malaikat yang akan mencatat keburukan kita. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah catatan seorang hamba. Nanti ada lagi istilah yang lain yang mungkin sebagian kita terkadang terlewatkan ketika membaca Al-Quran dalam
ya dalam juz amma, misalkan contoh ya sijin, wa ma adraka ma sijin, ya. Kemudian ada lagi ayat yang menerangkan illiyun, wa ma adraka ma illiyun, ya kan itu. Itu sebenarnya apa sih? Itu namanya catatan calon penghuni. Kalau sijin maknanya adalah kitab yang memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diciptakan untuk membuat bahasa kita itu database. Ya. Bahasanya itu calon-calon penghuni neraka. Adapun illiyun itu adalah calon-calon penghuni surga. Itu memang ada dalam beberapa hadis, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala ada orang soleh yang dicabut nyawanya oleh malakul maut, kemudian dibawa di hadapan Allah, Allah langsung berfirman, tulislah catatan amalan ya hambaku yang soleh ini fi illiyin wa aiduhum ilal ardi, dan kembalikan dia ke tanah. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau orang soleh namanya itu dimasukkan kepada golongan illiyun, ya, calon penghuni surga. Makanya para ulama kadang-kadang menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu belum masuk surga mereka sudah bahagia, karena ada naim, ya, al-qabr, ada namanya kenikmatan yang kita dapati nanti di alam kubur. Karena orang-orang yang baik ini sudah diperlihatkan oleh Allah di mana dia sudah ada tanda-tandanya. Makanya seringkali kita kalau kumpul sama orang-orang ulama, kumpul-kumpul sama orang-orang soleh, itu kayaknya enak gitu, omongannya nggak aneh-aneh, yang dibicarakan ilmu, duduk itu kemudian yang dibahas adalah kebaikan-kebaikan. Ya, ini mungkin antum tidak pernah duduk dengan ulama-ulama yang ya muktabar, ya. Kalau kita duduk sama ulama-ulama muktabar itu tidak banyak guyonnya, tidak banyak ya pembicaraannya, tidak berbaukan hoaks, pembicaraannya tidak banyak kemudian hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya pembicaraannya itu Masya Allah, senyumnya itu ikhlas, ketika ada yang gibah langsung di stop itu, ya. Kalau kita kan enggak, koncone gibah helm melu, jadi koncone mangan sate Joko misalnya, bukan sate Pak Joko, sate Joko maksudnya Joko ini ditetel-tetel karena digelendengi misalnya. Nah kita malah melu, ikut-ikutan. Nek ulama enggak, tegur mereka. Dan antum bisa bandingkan ketika kita duduk bersama orang-orang soleh, itu untuk membicarakan orang lain itu berat. Karena apa? Karena bukan kebiasaan. Salah satu kemarin seperti ada Syekh Abdul Malik Ramadhani, ketika duduk ada orang yang kemudian mulai membicarakan orang lain saja, beliau tidak hiraukan, ya, beliau akhirnya palingkan pembicaraan itu karena bagi beliau tidak penting, ya. Itu salah satu contoh yang paling mudah. Dan kalau kita duduk bersama ulama-ulama yang lain, Masya Allah, lebih-lebih lagi mereka, ya, majlisnya adalah majlis ilmu, majlisnya adalah majlis tanasuh, ya, tidak seperti kita, ya, judulnya ngopi karo ngaji, tapi ngopine telung jam, glendengi wonge 4 jam, ngajine 5 menit, ya. Nah ini yang terjadi di antara kita seperti itu. Jadi kita kalau kumpul sama mereka itu sudah kayak rasanya itu kok kita itu kayak sudah nang surga ngono lho. Masya Allah enak men gitu. Ndak pernah glendengi wong, ndak pernah kemudian hatinya sempit karena membicarakan kejelekan orang ataupun kemudian bicara tentang keburukan, ndak. Ya, yang kemudian menjadi kita yang kemudian bergabung dengan mereka itu seakan-akan wis bahagia bersama mereka gitu. Makanya kan kadang beberapa kawan-kawan kita yang baru hijrah duduk sama kita misalkan yang sudah lama ngaji, ngobrolnya juga sudah mulai banyak yang baik-baik gitu, yang dulunya dia kalau ngomong yang ngomong kotor, ngomong jorok dan seterusnya, dia langsung kadang nangis, ya Allah nikmat ya ternyata kalau duduk sama orang-orang baik, ya. Itu sudah menunjukkan bahwasanya
kita itu di dunia saja itu sudah paling tidak diperlihatkan oleh Allah calon-calon kebaikan yang nanti kita akan dapati itu sudah ditampakkan di dunia, ya. Oleh karena itu ada sebagian statement para ulama yang kita insya Allah sudah sering mendengarnya. Apa itu? Man kana min ahli sa'adah fayusaruna amala ahli sa'adah. Siapa orang yang ingin atau siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atau inginkan orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang bahagia, maka orang itu akan menempuh jalannya orang-orang bahagia. Jadi orang-orang yang soleh itu tidak mungkin dia jadi orang pengangguran di rumahnya, kluntang-kluntung neng oman, delok TV, baru mangan, mohon maaf buang air, ngono tok, enggak. Tapi dia memang sudah aktivitasnya aktivitas kebaikan. Sudah selesai dari bakti sosial, nanti besoknya ada pipanisasi. Pipanisasi selesai ada takblik akbar. Takblik akbar selesai ada sunatan massal. Sunatan massal selesai ada kawinan massal. Kawinan massal selesai ada kerja bakti. Kerja bakti selesai kajian lagi. Itu kebaikan-kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meninggal dunia pun sama. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang kemudian memiliki iman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itu akan apa? Disabatkan ucapannya, sehingga orang-orang beriman itu sudah ngerasa kalau dia itu akan calon surga. Kenapa? Karena setiap kali ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, jawabannya itu lehem gampang, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Tapi nek wong wis angel urepe, wis kakean maksiate, kekufuran yang ada dalam hidupnya, begitu meninggal dunia dia sudah tahu. Makanya kan dalam banyak hadis itu diterangkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang demikian itu mereka akan kemudian mengatakan Rabbirji'uni, padahal urung dikapak-kapake, belum masuk neraka, tapi dia mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah pulangkan aku, la'alli a'malu shalihan fima tarak, semoga aku bisa melakukan amalan yang kemudian aku tinggalkan. Atau dalam ayat yang lainnya Rabbirji'uni fa asaddaqa wa akum minas salihin, pulangkan aku untuk aku bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menerangkan bahwasanya memang orang itu sudah tahu aku akan di mana, itu sudah tahu. Oleh karena itu, ya, kita berharap semua kita adalah orang-orang yang ketika meninggal dunia yang datang sudah kepada kita malaikat yang wajahnya putih, yang baunya harum, yang wajahnya bersinar dan memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik. Setelah itu kita pun mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah calon penghuni surga dari hambaku yang soleh ini. Di catatan calon penghuni surga disebut dengan illiyin. Itu sudah mulai bahagia kita. Ya, ibaratnya kalau kita itu bisa wis ngono-ngono ya, wis mlebu surga. Ya. Karena memang keadaannya seperti itu, jamaah. Ya. Nah, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan semua amalan kita itu hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat dalam satu kitab, catatan amal seseorang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan waqad alimna a'malul ibad kulluhum wa katabnahum alaihim wa najzihim ala dzalika in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Di sini diterangkan kita sudah mengetahui bahwa sungguhnya amalan-amalan seorang hamba seluruhnya, ya, kami telah catat dalam kitab yang tadi sudah kita terangkan, catatan, ya, amalan seseorang. Wa katabnahum alaihim, dan kami betul-betul sudah tulis atas mereka.
dan wasanadzihim ala dzalika, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas semua itu. In khairan fa khairun, kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik, maka dia akan mendapat kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau kemudian perbuatannya itu keburukan, ya dia akan dibalas dengan keburukan. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga pernah menerangkan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing nglakoni kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sekecil apapun, dia akan mendapatkannya, akan terlihat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang serupa, bahkan a'dham wa a'dhamu ajra, lebih besar balasan kebaikannya, ya. Dan apabila ada seseorang yang melakukan keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan. Paham di sini? Baik. Kemudian ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-30, ini ayat yang mengerikan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayat yang paling mengerikan bagi mereka penghuni neraka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu rasakanlah. Fadzuqu itu kalau bahasa kita itu rasake gitu ya, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan memberikan tambahan kepada kalian selain daripada, ya, adab. Jadi tidak ada yang kemudian diberikan kepada mereka penghuni neraka kecuali adab, ya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ayyuqali ahli nar, dikatakan kepada mereka penghuni neraka, fadzuqu atau dzuqu ma antum fihi falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah wahai kalian penghuni neraka, dan sungguh kami benar-benar tidak akan pernah menambahkan senantiasa kepada kalian kecuali tambahan, itu adalah tambahan azab. Kemarin sudah pernah kita singgung salah satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, yaitu salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nadijat juluduhum, ketika penghuni neraka itu dibakar, digoreng, dipanggang di dalam api neraka, maka kulit-kulit mereka sudah mulai menjadi kulit yang nadijat, maknanya adalah mendidih, terbakar, tidak lagi merasakan sakit. Karena kalau orang sudah gosong, sudah geseng, sudah tidak rasa sakit lagi. Karena apa? Karena kulitnya sudah tidak lagi merasakan sakit. Badalnahum juludan ghairaha, maka Allah menerangkan di antara bentuk azab neraka yang paling dahsyat adalah kami ganti, ya, kami ganti apa? Kulit mereka yang sudah gosong dan tidak merasakan sakit itu menjadi kulit yang baru. Buat apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka terus merasakan sakit. Makanya tambahan di neraka itu bukan tambahan selimut, bukan tambahan bantal, bukan tambahan uang, bukan tambahan istri, bukan tambahan anak, bukan tambahan rumah, harta, tidak ada. Tambahan yang ada bagi mereka penghuni neraka hanyalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah hal yang sangat mengerikan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran perihal apa? Perihal kondisi dan keadaan mereka orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepadanya, ya, tidak menyukai datangnya Nabi SAW, dan mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat setelahnya, dan ayat setelahnya dalam surah An-Naba, ya. Dalam ayat ke-31 itu paragrafnya sudah berbeda, karena paragraf sebelumnya adalah paragraf yang hubungannya dengan ancaman dan kabar tentang mengerikannya api neraka. Adapun di ayat ini konteksnya sudah berbeda, paragrafnya sudah berubah, karena apa? Akan menerangkan kepada kita tentang nikmatnya surga dan juga balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi nek mau tegang rak apa-apa, nek iki aja tegang-tegang, santai wae. Karena ini adalah pembahasan yang mengasihkan sebenarnya, ya. Karena di antara metode dalam Islam itu juga harus kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu menggunakan metode ini. Tidak selalu kemudian mengancam hamba-hambanya, tetapi terkadang memberikan apa? Motivasi, iming-iming, hadiah kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pendidikan kepada istri dan anak kita pun harusnya seperti ini. Ojo mau seneni terus bojomu, ya. Ojo nesu terus ning omah, ya. Sekali-kali bareng-bareng apa namanya melayu-melayu kaya Nabi SAW bersama istrinya. Tapi ojo kebalik, melayu-melayu terus, jalan-jalan terus, healing-healing terus, ora tau mau seneni, padha wae rusak. Jadi makanya saya katakan dalam pendidikan kepada istri saja itu kalau metodenya sudah keliru itu rusak keluarga kita. Paham maksud saya, ya? Paham gak maksudnya? Jenengan ngomong aku kudu baik Ustaz, karena khairukum li ahlikum, yang terbaik itu orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga kalian, dan aku, kata Nabi SAW, orang yang terbaik di tengah-tengah keluargaku. Mulane aku ora tau jengkel saat karo bojoku keluar gak kayak pakai kerudung, ya pokoknya hebat, wong cantik kok, ya. Bojoku tidur sampai 12 subuh ya ora tak bangunkan karena saya cinta sayang kepada mereka. Enggak begitu caranya, ya. Cinta dan sayang dan terbaik bagi mereka keluarga kita tidak mesti harus kemudian kita tidak marah dengan mereka, tidak tegas kepada mereka, tidak. Jadi bentuk kasih sayang kita jangan disalah persepsikan bahwa sayang kepada anak dan istri itu terkadang memang kita harus konflik dengan mereka. Beda kalau jenengan istrinya itu memang bidadari yang turun dari kayangan menjelma sebagai, ya, mbok-mbok yang mau nikahi. Malah masalahnya adalah nggak ada yang kemudian menjelma seperti itu. Semua istri kita adalah makhluk yang bengkok. Semua istri kita adalah, ya, makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Idza syaddatta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu keras, kamu kasar terus, kamu bengis terhadap mereka, mereka akan patah. Wa idza taraktaha lam yazal a'waz. Tapi kalau kamu mau jalan-jalan terus, mau blonjo-blonjo terus, mau sayang-sayang terus, ora tau mau gugah salat, ya kuwi wong-wong sing model kaya bojomu kuwi akan selalu bengkok. Itu yang menyebutkan Nabi SAW. Jadi kita nggak boleh kemudian dalam praktek kita mendidik anak atau istri kita itu sayang terus, dilus-lus terus, dikasih udur terus, enggak. Terkadang mereka itu butuh diseneni, terkadang butuh ditegasi, butuh menengke, ngono lho. Aja malah, waduh Sat, aku nek menengke 2 jam, dhek 2 dina menengke aku. Nah, repot maneh kowe. Nek ana sing dinengke bojone 2 dina, 3 dina ngomong karo aku, engko tak jak healing-healing. Hah? Langsung ono, wah cok dilurokke meneh. Enggak, aku dikepruki karo bojone. Ya, tapi intinya adalah dalam metodologi pendidikan pun kita harus mengadopsi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an.
bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak senantiasa berbicara soal neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang juga berbicara tentang surga. Salah satu di antaranya dalam ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah An-Naba ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Ya. Yaqulu ta'ala muhbiran anis su'ada wa ma adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imul mukim. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini Allah mengabarkan kepada mereka, ya, orang-orang yang bertakwa tentang kebahagiaan yang mereka akan dapatkan dan apa-apa yang Allah telah siapkan untuk mereka berupa kemuliaan dan nikmat-nikmat yang abadi di dalam surga. Ya. Jadi bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah kebaikan. Nah, salah satu di antara kebaikan dan yang mereka akan dapati nanti di surga di antaranya ayat ke-32, dilihat. Hadaiqa wa a'naba. Artinya apa? Yaitu, ya, kebun-kebun dan buah apa? Anggur. Jadi memang anggur wi rasah mau rasake, mau delok wis seneng, nyenengke anggur wi. Ana sing ra seneng ndelokke anggur. Anggur sing ya dahannya kan cuman kecil gitu ya, merembet. Tapi anggur itu begitu tumbuh itu Masya Allah. Walaupun mungkin ada anggur yang kita kalau rasakan tuh kecut. Tapi mau ndelok tok iki lho wis kita wis seneng. Ya toh? Ndelok kita wis seneng. Selain warnanya bagus, bentuknya Masya Allah, itu anggur. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, Masya Allah. Jadi anggur ini apa namanya, salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi nanti kalau antum nggak suka anggur, ya, tolong belajar untuk suka. Ya, belajar untuk suka, karena ini buah yang insya Allah banyak manfaatnya. Kalau sudah kering nanti apa itu jadi apa? Jadi kismis, ya. Bahkan nanti kalau kita membahas tentang khamr dalam surga, itu juga khamr itu adalah dari anggur-anggur yang bagus, anggur-anggur yang luar biasa rasanya, ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan apa? Kebun-kebun dan buah anggur. Jadi perlu diketahui masing-masing kita itu insya Allah, amin ya Allah, itu di surga itu punya kebun-kebun. Nah, cuman kok kebun wong jarene ya rakaataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah pomene cuman duwe kebun kok gampang. Wes pokoknya lah. Neng surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak akan pernah kita bisa mendeskripsikan seperti apa nikmatnya surga itu, karena surga itu tidak pernah, ya, dilihat oleh kasat mata manusia. Terlintas, terdengar oleh gendang telinga manusia pun tidak pernah, bahkan terbesit dalam benak seseorang untuk mendeskripsikan seperti apa surga pun berat dan sulit bagi manusia, karena nggak pernah kemudian kita dapati nikmat yang ada seperti di dalam surga kelak. Ya, sak nikmat-nikmatnya kita melihat pemandangan dan kenikmatan yang mungkin pernah kita lihat di dunia, wirana popone. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menerangkan ayat selanjutnya, selain mereka mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur, mereka ini yang menarik ini, ya, agak menarik ini, yang guyu kabeh, maca artinya langsung guyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat keberapa ini? 33.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kawa'iba atraba. Artinya apa Mas Dimas dibaca? Dan gadis-gadis yang seru toh. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini kalau tak bacakan tafsirnya dari beberapa tafsir itu ono cah cilik-cilik. Ya, jadi lebih detailnya lagi oleh para ulama itu disebutkan itu lebih detail seperti apa ciri-ciri mereka itu ada. Tapi mohon maaf, antum baca sendiri aja. Insya Allah saya sebenarnya pengen bantu antum mocokan tapi kok wedi gitu. Ya, ini bukan berarti saya meracukan pembahasan agama, tidak. Masih ada anak-anak juga ya. Dan ini divideokan supaya tuh nge-live ono sing anaknya pada ngelihat ya. Ya tapi nggak apa-apa sebenarnya. Al-Quran itu relevan untuk semuanya. Ya, hanya saja memang tidak semua kita itu kadang-kadang bisa membahasakan kepada anak-anak kita. Kadang ada di antara kita itu tidak siap untuk mendidik anak kita. Nah, ketika ditanya itu apa sih maksudnya, kita belum siap. Ya, makanya butuh intensitas yang lebih untuk kita bisa menerjemahkan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran maupun hukum-hukum dalam agama kita kepada anak-anak kita. Ya, ada bahkan yang mungkin kita dapati keliru, keblondrok, bahkan mungkin karena saking hati-hatinya malah bisa dikatakan keliru. Seperti contoh, kita tidak mau membahasakan di dalam kehidupan kita bahasa misalkan jima, ya, hubungan suami istri itu kan namanya dalam pembahasan fikih itu namanya jima. Sebagian kita mengatakan itu jorok, enggak ada. Mana yang lebih pintar dalam memilih diksi kata, kita ataukah Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pasti Allah lah yang paling, ya, maha kuasa, paling alim dalam apa? Memilih diksi kata. Maka itu yang bisa kita sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada pembahasan-pembahasan ilmiah tidak mengapa. Jadi jangan membahasakan itu dengan bahasa yang kita, bahasa yang lebih sopan itu ya pokoknya hubungan suami istri, enggak, ngomong aja jima enggak masalah, karena itu bahasa Al-Quran. Paham ya? Jadi yang seperti ini memang harus hati-hati juga, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, ya, atau saking kehati-hatiannya kita karena tidak tahunya kita malah akhirnya menghilangkan beberapa bahasa dalam Al-Quran untuk untuk digantikan dengan bahasa lain. Ini tidak tepat. Harusnya nggak apa-apa, ada beberapa istilah yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang bisa kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan bahasa itu, ya, seperti tadi yang saya contohkan jima misalkan, ya, itu boleh. Oleh karena itu jangan sampai ada di antara kita mengatakan bahwa Al-Quran itu, ya, kitab suci, mohon maaf, porno, ya. Enggak, itu ada tokoh dulu yang mengatakan seperti itu, akhirnya dibantah oleh beberapa ulama yang lain, tokoh-tokoh yang lain membantah, tetapi itu kita nggak usah ikut-ikutan. Intinya adalah dalam Al-Quran bahasa yang sudah diterangkan itu insya Allah relevan untuk kehidupan kita, relevan untuk umat Islam, tanpa harus kemudian kita khawatir cocok pora gua anak-anak, cocok pora gua bapak-bapak. Tinggal kesiapan kita dalam menjelaskan itu semua, ya. Dan ada sebagian ulama memang menasihatkan ketika kita dapati anak-anak kita di usia di mana mereka sudah balik, maka mereka sebenarnya butuh akan definisi-definisi yang hubungannya dengan jima, hubungannya dengan aurat, hubungannya dengan haid dan nifas, hubungannya dengan mimpi basah, itu dari orang tua yang memang mengajarkan kepada mereka dengan istilah-istilah yang benar. Ya, jangan sampai anak kita itu malah mendapatkan hal-hal itu dari orang-orang yang tidak tahu agama. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi jangan merasa hal yang seperti itu adalah hal yang tabu. Jangan. Itu hal yang memang lumrah harus dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu. Ya, ojo sampai
Ada seorang ibu diomongi anaknya perempuan yang waktu itu mulai haid, ya malah oh nggak apa-apa itu darah nganu aja, itu penyakit aja, itu nggak boleh. Jelaskan jadi bahwa kamu kalau sudah mulai beranjak dewasa, kamu itu ketika sudah seperti ini menunjukkan kamu itu sudah balik, karena begini disebutkan secara ilmu biologisnya, ilmu ya pengetahuan tentang hal-hal kedokterannya. Kemudian disampaikan juga berarti kamu sudah wajib untuk mengerjakan sholat, kamu sudah dibebani dosa, kamu sudah punya tanggung jawab begini dan seterusnya. Jadi harus dijelaskan secara proper kepada anak-anak kita. Jangan sampai orang tua malah gila, aku isin aku ndelok ngono-ngono. Wes kowe ibune ngomong apa, suaminya ngomong begitu sama istrinya podo, aku yo isin ombi ora tau dikandani ibuku kok ngene. Akhirnya anake ra ngerti, tekon karo kancane ngelihat YouTube. Begitu ngelihat YouTube awalnya cuman pengen tahu tentang begitu, akhirnya cerempet ke yang lain, akhirnya jadi maksiat. Paham ya? Jadi harus orang tua siap menghadapi kedewasaan anak-anak kita. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalam ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wa kawaiba atraba, ya wa kawaiba atraba. Dan apa tadi Mas Dimas? Gadis-gadis remaja yang usianya sebaya. Makanya kan ada satu hadis yang antum pernah mungkin dengar ya, Rasulullah kan pernah ditanya sama orang tua yang sudah lanjut usia, tua sekali, karena cintanya beliau kepada Nabi dan cintanya beliau kepada Islam, beliau datang kepada Nabi dan bertanya tentang kondisinya nanti di akhirat. Dia tanya, apakah orang seperti saya ini bisa masuk surga wahai Nabi? Maka Nabi SAW kala itu, ini dalil di mana Nabi SAW itu pernah bercanda. Didatangi orang tua, Nabi SAW ditanya, apakah orang seperti saya ini bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, nggak bisa. Jadi orang tua itu nangis jamaah. Ya, jadi ini bercandanya Nabi, tapi betul tidak? Memang nggak ada orang tua di sana. Kan disebutkan ya wa kawaiba atraba, salah satu dalil yang menerangkan bahwa usia penghuni surga nanti tidak ada yang tua, tidak ada yang lemah. Loh, orang tua kayak gini sih lemas-lemas ya, pegangan tongkat, kemudian tanya orang kayak gini ini bisa masuk surga enggak? Ya ora iso gitu. Oh, surga iki kabeh enom kabeh. Ya, senang semua, enggak ada yang susah payah di sana. Makanya Nabi SAW ya enggak bisa. Orang itu spontan nangis, orang tua tadi. Spontan nangis. Kemudian Nabi SAW barulah menjelaskan setelah itu bahwa di sana nanti tidak ada orang yang seperti panjenengan, karena panjenengan itu tua, karena di sana nanti semuanya muda dan semua sama usianya. Ya, paham di sini ya? Dan itu bercanda yang boleh. Bercanda yang boleh itu bercanda yang tidak ada unsur dusta dan bohongnya. Paham ya? Jadi bercanda itu boleh. Ya. Jadi kita memang ya boleh gitu bercanda asalkan tidak berlebihan. Karena kalau ditanya hukum bercanda boleh nggak, boleh saja, karena memang Rasulullah juga pernah bercanda. Tetapi ingat, Nabi SAW ketika mengingatkan kita untuk tidak banyak tertawa, itu lebih banyak dalilnya daripada kita dibolehkan untuk tertawa. Salah satu diantaranya Nabi SAW mengingatkan, lau ta'lamuna ma'a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian wahai sahabatku, wahai umatku, mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan memperbanyak menangis dan akan menyedikitkan tertawa. Berarti kalau kita gabungkan dari berbagai macam dalil, hukum asal kita tertawa dan bercanda itu boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Karena memang Umar bin Khattab sendiri juga pernah mengingatkan, man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Sopo sing wong sing kakean ngomong, ya kakean guyon, mesti kakean jatuhnya. Ya, jadi ini harus banyak-banyak diingatkan kepada teman-teman kita. Saya sering kali mendapati dalam kehidupan saya ya,
orang yang sering bercanda sampai saya itu melihat ini bercandanya sudah nggak relevan sebenarnya. Bagi sebagian orang, wah ini nggak cocok bercanda ini. Saya selalu begini, ini paling nggak lama-lama lagi nih orang ini saling musuhan. Ternyata benar, saya dapati bukan 1-2 kali Pak, sering. Beberapa orang yang juwet kalau bercanda, ya guyonannya terlalu, akhirnya malah menjadi musuhan. Ya, maka hati-hati dalam kita sering bercanda. Habibaka haunan ma asa antakuna habibaka haunan. Ya, sekedarnya saja. Ya, kita saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jangan sampai seakan-akan kita itu tidak pernah akan ada masalah satu hari nanti, sehingga wah bercandanya keterlaluan, ya bercandanya terlalu juwet, terlalu tidak menghiraukan adab-adab dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi malah akhirnya berpisah. Dan kalau kemudian ditanya tentang gimana si fulan, sakura urusan dengan DE misalnya, waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu, ya. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya. Jadi mereka ini nanti di surga mendapatkan bidadari jamaah. Ya, Al-Imam At-Tabari menyebutkan dalam beberapa tafsir, ini agak sensitif, makanya ini hal-hal yang sebenarnya ya antum baca sendiri insyaallah bisa. Tapi nek tak wocok iki ngono guyu takote. Jadi wis sekolah nang omah dhewe maca dhewe. Karena itu ciri-cirinya bidadari begini disebutkan oleh para ulama. Ya ngondak aku dikira ya piye ngono. Wis kita bahas yang lain aja. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wa ka'san dihaqa. Artinya apa? Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, ya. Jadi antum kalau punya gelas gak rono isine kan ya padha wae to. Menerangkan kepada kita nanti di surga itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang lainnya tajri min tahtihal anhar. Dan anhar di sini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW ya bukan hanya sungai air, tapi sungai madu dan sungai khamar. Jadi kenikmatannya itu luar biasa. Dalam ayat yang lainnya kutufuha daniyah, buah-buahannya itu rindang, bisa dipetik, ya. Kan ada tuh ya lagi pengen buah kelapa, pengen seger-seger terus tuku es batu munggah malah tiba. Bukan menikmati pohon kelapa malah operasi karena kepengkok, waliyadzubillah. Itu ada. Ya, jadi nanti kalau kita pengen apa-apa itu rasa kudu munggah-munggah ngantek tiba segala, enggak ada. Tinggal ngambil tok gampang. Apa yang kita inginkan semua ada. Apa yang kemudian kita harapkan semuanya ada. Teman-teman yang hobi main basket, ya, nanti ning kono ya ono. Teman-teman sing senenge do motoran wis ning kono ki ono kabeh. Sing senenge layangan iki lho ono ning layangan. Ya. Itu yang saya katakan kepada antum, insyaallah ada semua yang antum inginkan. Hanya saja dalam kitab-kitab salaf itu tidak disebutkan apa yang tadi saya terangkan tadi. Kok basket opo ya ora mungkin ono gitu. Motor ya tidak disebutkan, tetapi maksudnya adalah semua keinginan yang ada pada diri seseorang ketika mereka ada di surga itu Allah penuhi. Cuman makanya antum jangan terlalu remeh. Neng surga kok tekon cuman sekedar layangan. Yo. Gitu? Nah, yang ada justru oleh Al-Imam At-Tabari itu justru beliau menyebutkan orang yang nanti masuk surga semua keinginan-keinginan dan kesenangannya itu hilang pada saat kemudian dia ketemu dengan bidadari. Nah, sekarang gini, kalau kita gabungkan jumlah hari yang nanti kita akan dapatkan itu bukan hanya 50.000 tahun. Di padang mahsyar itu satu harinya itu 50.000 tahun. Sedangkan kita nggak tahu berapa hari, waliyadzubillah, kita nanti di padang mahsyar itu kita berapa hari kita nggak tahu. Berdirinya kita itu kita nggak tahu nanti. Setelah itu kita akan berada di Sirat. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan penghuni surga semua, amin. Saya mau tanya lah, nggak usah jauh-jauh kaitannya dengan soal 50.000 tahun. Antum
kalau pergi haji sendirian nggak sama istri 40 hari. Saya kemarin haji 28 hari itu nggak ketemu istri, karena setiap hari kan saya ketemu istri. Begitu 28 hari nggak ketemu istri, itu begitu sampai mendarat di Indonesia, karena di sana saya nggak kepikiran ngurusin jamaah, tapi begitu pisah dengan jamaah, itu yang namanya taksi itu pengennya itu tak genjot sendiri, pengennya tak gas, cepat mulai gue pengen ketemu bojoku, ya kan gitu. Karena apa? Pada saat itulah kemudian, ini khusus laki-laki ya, seenggak laki-laki rasa rungok kira apa, kalau yang belum dewasa juga, keinginan kita pada saat itu bukan lagi ngelihat anak, bukan lagi ngelihat mungkin yang punya ikan di rumahnya, bukan lihat ikan, itu pengen delok bojone wis lah. Makanya kan pokoknya mengondisikan, pokoknya pesawat sudah mau mendarat, siapkan landasan, mesti gitu. Kenapa? Karena memang laki-laki itu punya sesuatu yang tadi tidak bisa dipungkiri, dia punya keinginan untuk kemudian melampiaskan hawa nafsunya kepada hal yang halal, dihalalkan atas dirinya. Nah, oleh karena itu begitu kita masuk surga, melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atas kita, bidadari-bidadari yang siap. Kira-kira kita hobi mancing misalnya, Pak mancing sih, raiso, mesti langsung gaspol, kan begitu. Ditambah pada saat kita kemudian berhubungan dengan mereka itu tidak ada apa? Tidak ada capeknya. Kalau antum kan sama istri, ya 1 jam 2 jam capek sudah mulai tanya ke istrinya, sudah bangun belum anak-anak itu? Saya mau lihat coba anak kita. Nah, baru tanya anaknya gitu. Baru tanya masa apa kan gitu. Padahal kalau baru datang harus nggak ada urusan. Masak orang urusan. Lampu mati pun nggak ada urusan. Itu kalau laki-laki. Ya. Oleh karena itu Al-Imam At-Tabari menyebutkan nanti penghuni surga itu begitu masuk surga ada pertanyaan, nikmat apa yang pertama kali akan dinikmati? Apakah khamr? Apakah buah-buahan? Apakah kesenangan-kesenangan yang lain? Maka jawabannya satu, bidadarilah yang kemudian akan dinikmati oleh penghuni surga. Ibu-ibu yang berharap untuk menemani suaminya di surga bertanya langsung, Ustadz, lah aku ning endi? Ya kowe kuwi imamnya para bidadari kalau memang jenengan masuk surga. Jadi di antara bidadari yang disiapkan oleh Allah untuk suami jenengan, yang paling cantik dan yang paling menarik adalah jenengan. Itu enak toh? Gampang penjelasannya toh? Gampang. Ora usah geger, ibu-ibu tenang wae. Yang penting dampingi suami, taat ibadah, doakan suami menjadi orang soleh. Insya Allah kita akan bersama suami kita di surga. Ya. Lah nanti aku cemburu ngeliat kuwi ning donya, Mbak. Ning kono ora ana cemburu. Nek sekarang cemburu pasti. Cumane kok nikah. Cumane kok kemudian suaminya sama bidadari lain kan. Suaminya baru di WA, tonggone we langsung rengute 3 dino. Kan itu. Jadi ini hal yang diterangkan oleh para ulama kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Insyaallah sampai selesai dulu, kita insyaallah selesaikan biar nanti pekan depan kita sudah pindah. Kemudian ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Jadi di antara kenikmatan surga adalah kita tidak pernah mendengar hoaks. Kalau di kita ini sekarang banyak hoaks. Di kehidupan kita ini kalaupun tidak ada hoaks, ngobrolnya kadang-kadang orang lain menyakitkan kita, atau kita sebaliknya kita menyakiti orang lain. Kalau di sana enggak ada. Dan dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan intisari yang mungkin tidak banyak dipikir oleh orang. Kadang-kadang Pak, kenapa kok kita itu
seringkali psikis dan situasi jiwa kita itu tidak stabil, tidak lain tidak bukan karena kita sedang punya masalah. Contoh yang paling mudah, kita lagi nggak punya duit, itu omongan kita tidak sama pada saat kita lagi banyak duit. Paham nggak maksud saya? Loh iya bener kan? Apa jangan-jangan antum ada yang datar saja, duit yo biasa-biasa saja, orang duit biasa-biasa saja. Kalau ada saya tak belajar habis ini. Piye carane toh? Kok iso orang duit biasa-biasa tok, duit yo biasa-biasa tok. Iki piye carane? Nggak ada. Hampir semua orang di atas muka bumi ini punya masalah dalam kehidupannya. Imam masalahnya adalah fulus, imam masalahnya mungkin dengan istri atau suaminya, imam masalahnya adalah mungkin sakit dalam jiwanya, dalam diri badannya misalkan, ataupun masalah-masalah yang lain. Sehingga apa? Sehingga komunikasi, omongan dan diksi kata yang dipakai oleh orang tersebut tidak bisa kita pastikan selalu baik. Terkadang kita emosian, terkadang ngomong kita kurang bagus, kurang sopan. Itu karena ada hal yang mendasarinya. Karena kita misalkan lagi ada masalah sama istri di kantor, orang teman-teman biasanya bercanda, kita ikut bercanda, kita gak ikut bercanda. Bahkan ketika teman kita mulai menyerang kita, malah kita emosi. Rasa kakan nganu lho ya, antemi we. Kenapa? Karena di rumahnya lagi masalah sama istrinya. Pertanyaan saya, benar ketika kemudian Allah menyebutkan di sana tidak ada dusta, tidak ada hoaks, tidak ada orang yang kemudian menyinggung dan tersinggung. Kenapa? Karena semua mereka di surga itu bahagia. Ngopo urusan deh ngurusi omongannya yang elek-elek. Kita bahagia semua. Makanya kalau kita melihat ada pada diri orang kemudian omongannya lagi nggak enak, langsung dibatin wae kita isi meriang caki. Jadi kita santai aja. Kok omongannya nyakiti gitu? Lagi sakit, harusnya kita bantu dia. Takoni, Mas, jenengan si ono masalah apa to? Kok omongannya kasar men? Ya we aku ngerti piye njaluk bantu apa? Ngono lho, bojoku ngene. Akhirnya cerita ya. Tapi nek misalnya dia emosi, omongannya kasar, kemudian kita merasa tersakiti, kemudian kita akhirnya juga emosi, nah hanya kemungkinannya dua. Yang pertama, kita juga mungkin bojone sik rewel juga, ya toh. Ima kita ini memang orang yang nggak kenonan, nggak ngerti ilmu, nggak kenonan, sehingga ya begitu. Ono ribut melu ribut gitu. Karena dia ini juga kalau nggak dia itu lagi sedang masalah juga, atau dia itu memang wong emosinan, elek wonge gitu. Nah makanya kalau kita memang bukan orang elek gitu, kita memang harus membekali diri kita untuk banyak ilmu, sehingga ketika ada orang itu elek, ojo kemudian melu elek. Kan wong elek ini kan karena mungkin lagi susah, lagi punya masalah kan gitu kan. Ya cuma lah melu-melu omongan elek, cahwi orang bener, malah melu omongan elek, ya akhirnya ribut. Makanya ada istilah dari para ulama itu begini teman-teman, kun jamilan tarawuju jamala. Jadilah orang yang indah, maka kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu itu indah. Saya mau tanya sama antum, mungkin tidak orang di sekitar kita itu semuanya keindahan? Nggak mungkin. Ngomong kita di sekitar kita itu kan elek-elek banyak kan, ngomongnya kasar, ada yang ngomongin celekit, ada yang ngomongnya kadang-kadang bikin kita emosi, itu banyak. Tapi kalau kita itu orang yang indah, orang yang tahu ilmu, orang yang kemudian paham kehidupan, maka kita akan melihat itu sebuah keindahan. Contohnya kayak Mawi, wah wong kok emosi yo, kita isi ono masalah cah iki. Jadi kita santai, gue si ono masalah, alhamdulillah aku ora ono masalah. Begitu wong kemudian emosi, ini orang ditolak mau tak kamplang ya, berarti kita itu berarti masih punya masalah. Makanya jadilah orang yang indah, maka melihat semuanya itu menjadi keindahan. Paham ya? Nah, dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di sana itu tidak ada perkataan yang sia-sia. Daripada ngobrol gerumungan nang ngarep omah, ya mending karo bidadari karo bojone ning jero omah. Makanya Nabi SAW dalam kehidupan kita juga menasihatkan nih, ada satu nasihat Nabi SAW ya,
iyyakum wal julusu bituruqat, hindarkan oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan, gerumunan yang cangkruan yang pinggir jalan itu dihindari. Kalaupun kita mau duduk-duduk di jalan, maka ya tunaikan hak-hak orang-orang yang di jalan, dan itu berat, memberikan salam, ingkarul mungkar dan seterusnya. Makanya salah satu bentuk kebahagiaan dalam hadis Nabi SAW disebutkan wal yasa, ya, hendaknya seorang mukmin itu tinggal menetap dan tentrem, merasa damai di rumahnya. Bahasa kita itu betah neng omai gitu loh. Makanya kan disebutkan salah satu pendukung kebahagiaan orang dalam kehidupan itu adalah Nabi SAW bersabda arba'u minas sa'adah, 4 kebahagiaan seorang dalam kehidupan mereka adalah baitun wasi. Yang pertama, atau tidak urut ya, tidak masalah tidak urut, yang jelas mar'atus solehah, istri yang solehah. Baitun wasi, rumah yang luas. Untuk apa rumah yang luas? Nggo ning betah ning omah gitu loh. Makanya mudah-mudahan antum semua mudah-mudahan sing omahe sing sempit-sempit pindah ning omah sing ombo-ombo. Amin toh? Amin. Gitu. Daripada mlebu omah langsung lihat dapur, masuk rumah langsung lihat mohon maaf toilet, ya ini masalah. Kita pengennya itu ya masuk rumah ada taman dulu, ada garasi dulu, ada kolam dulu, ya kan, ada tempat saung-saungnya dulu, ya toh. Karena memang rumah yang luas itu seperti itu, disebutkan oleh Nabi SAW, itu salah satu bentuk kebahagiaan seseorang, ya. Kemudian wal jarus soleh, dan tetangga yang soleh. Kemudian yang keempat wal markabul hani, dan tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Kalau zaman dulu tunggangan nyaman itu ya unta, ya kuda yang cepat, ya seperti itu. Itu diantara 4 kebahagiaan. Nah, kembali kepada dari 4 itu tadi disebutkan rumah yang luas, menunjukkan memang kita mendiami rumah itu salah satu kebahagiaan. Nah, tadi penjelasannya pada kaitannya dengan kalau di pinggir jalan itu berat bagi kita, karena kita ini akan punya kewajiban untuk ingkarul mungkar kepada orang yang tidak kita kenal. Contoh, kalau kita di pinggir jalan ada orang bermaksiat, itu harusnya punya kewajiban kita mengingatkan. Contoh, ada orang perempuan di pinggir jalan lewat nggak pakai nutup aurat, kita sebenarnya punya kewajiban untuk mengingatkan, mbak tolong pakai kerudung mbak. Kan angel pak, angel gak? Makanya antum kalau ke mall itu antum bahaya, punya kewajiban setiap orang yang antum ketemu, antum paling tidak punya memberikan kepentingan kepada mereka untuk apa? Memberikan nasihat. Itu yang harus dilakukan. Lah nek misalnya antum gak bisa, ngger ngomah loh selamat. Jadi jangan dipikir wong cangkruan yang pinggir dalan kuwi ora kakean dosa. Banyak dosanya. Kalau dia tidak ngelendengi wong, dia membiarkan wong bermaksiat, itu sudah dosa sebenarnya. Paham ya maksud saya? Makanya Nabi SAW iyyakum wal julusu bituruqat, hendaknya kalian menghindari dari duduk-duduk di pinggir jalan. Ini di zaman sahabat tuh dulu ada orang sahabat duduk-duduk pinggir jalan, digusah sama Umar bin Khattab. Bubar ora kayak mesti kan ngono. Nah, kita kan enggak, malah gawe cangkruan ya, apalagi kalau 17-an Agustus cangkruannya dibikin bagus, dibikin sofa, di bendo betah, digawe ditukok ke dispenser, ditukok ke TV, ya toh. Bahkan terus kampusnya dikasih AC, emang masjid. Ya, masjid nggak apa-apa dikasih AC, jangan juga antum jadi takmir masjid pelit sama listrik. Masih ada orang zikir dipateni AC nih, sumuk pak, akhirnya betah. Pecikut ibu. Jadi nggak benar seperti itu, ya. Ngusir dengan cara halus itu nggak boleh. Wah, ada orang zikir malah dipateni AC nih. Ini tolong nih videonya bisa diviralkan. Karena saya pernah si nembe zikir loh, panas-panas siang hari dipateni ceklik. Ya Allah, netes langsung keringatnya.
di Semarang bawah, menunjukkan masjid antum nggak kena. Ini Semarang bawah pernah dimatikan, masya Allah. Padahal panas luar biasa. Ya. Tapi kalau pos kampleng malah ditulis full AC pos kampleng. Wah, akhirnya don gerumungan yang iso awan bengi neng pos kampleng. Ini nggak boleh seperti itu. Karena orang yang di pinggir jalan itu punya banyak kewajiban sebenarnya teman-teman. Punya banyak kewajiban ingkarul mungkar, saling menasehati, saling mengingatkan. Ini yang kemudian harus dilakukan oleh seseorang yang berada di pinggir jalan. Tadi sampai mana ayatnya? Ayat berapa? 35. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian darinya yang cukup banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia yang mereka nantinya akan berada di surga itu dengan pemberian-pemberian yang sangat banyak. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara langit dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, ya, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. La yamlikuna minhu khitaba. Jadi di dalam tafsir surah Al-Fatihah pernah saya sebutkan. Ini di awal-awal pembahasan kita dalam kajian di masjid ini, lama sekali, udah berapa tahun yang lalu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu termasuk diantaranya padang mahsyar, yaumul hisab wal mizan, surga dan neraka. Di hari itu tidak ada yang boleh atau bahkan mereka punya kemampuan untuk berbicara kepada Allah, tidak ada. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mereka tidaklah kemudian berbicara kecuali yang diizinkan, illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Tidaklah mereka itu akan berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan ketika diizinkan pun mereka bicaranya pasti benar, sehingga di hadapan Allah tidak ada yang bisa berdusta. Ya Allah, maksudku kira ngene, wes ngapusi gedhik ngono tok. Ora iso kemudian kita beralasan, orang ngono, maksudku ngene lho, wes jek ngono tok. Gedhik ngono tok. Kenapa? Karena ngapusi, ora mungkin iso ngapusi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tafsir Ibnu Katsir, ya, kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, Allah menyebutkan Allah itu Rabbul alamin. Allah ini adalah Tuhan alam semesta. Tapi kenapa kok diulang ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan? Karena dispesifikkan oleh Allah Subhanahu wa taala makna Maliki Yaumiddin itu memang benar-benar di hari itu tidak ada yang bisa ngomong. Beda kalau neng donyo, walaupun Allah yang berkuasa, walaupun Allah yang kemudian menakdirkan semuanya, tapi Allah izinkan hambanya ki iso do ngapusi, iso do ngedebrus, diizinkan di dunia. Bisa ngomong itu orang di dunia, tapi kalau di akhirat sudah nggak bisa. Ini bedanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bedakan Rabbul alamin dengan Maliki Yaumiddin. Makanya dalam ayat Al-Quran ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, majjadani abdi. Allah Subhanahu wa taala itu dipuji, ya, diagungkan oleh hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Jadi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba.
nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ngomong itu kalau diperintahkan ngomong, kamu ngomong baru ngomong. Kalau orang ngaji begini aja, nggak usah disuruh ngomong, ada yang ngomong dewe dongeng nih buri, ya toh. Gitu. Tapi kalau nanti di akhirat, jenengan kalau tidak disuruh ngomong nggak bisa ngomong. Lah gimana? Mau neng akhirat wae sing gampang? Hah? Kan ya enggak kan? Kita makanya belajar untuk apa? Kalau kita belajar ya bahasa kita nuntut ilmu itu ya belajarlah untuk tidak bicara kecuali pada saat diinginkan untuk berbicara oleh gurunya. Ojo gedebrus wae dongeng sana sini ya, tapi kemudian ilmunya tidak diserap. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ayat selanjutnya. Ini paragrafnya sudah berubah ya. Paragrafnya sudah berubah. Ayat yang berapa? Ayat yang 38. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tadi sudah kita sebutkan di mana di hari ya ruh-ruh dan malaikat-malaikat itu bersaf-saf ya, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka ini tidaklah berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Pemurah untuk mengucapkan sebuah kalimat, dan ketika mereka berkalimat-kalimat, berucap-ucap pun adalah ucapan dan kalimat yang benar. Ini menerangkan kepada kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak di akhirat itu kita benar-benar orang yang diadili, orang yang kemudian di pengadilan protes ya, disebutkan pasal-pasalnya malah belok ke pasal mana, belok pasal mana. Tidak begitu tuan, maksudnya hakim yang mulia saya tidak bisa pak begitu pak di akhirat. Saiki we ono masalah di dunia, di hakim di pengadilan masih bisa mendatangkan pengacara, neng kono ora ono pengacara ya, berdiri mohon maaf telanjang bulat wes bener-bener lah, nggak bisa ngomong kecuali diizinkan ya. Ketika diadili kakinya yang ngomong, benar nggak kakimu dijalankan ke masjid ya, ayo ngomong ya, kaki orang ini yang selalu kemudian menginjakkan ke masjid. Wah itu seneng pak ya, Masya Allah. Ketika lisan disuruh ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ngomong kamu di dunia itu ngomongnya selalu apa? Masya Allah. Kita berharap kemudian omongan-omongan kita adalah omongan yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ikhwani fiddin azinallahu iyakum jami'an, kita akan diperintahkan berbicara, dan ketika berbicara pun nanti perbicaraan kita pasti pembicaraan yang benar, tidak ada yang dusta. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi ya. Jadi ini hari yang pasti terjadi itu hari kiamat ya. Perlu nanti antum baca kitab Asratus Sa'ah. Wah itu Masya Allah ya, tanda-tanda hari kiamat yang sudah nampak dalam kehidupan kita, yang sudah banyak kita bisa saksikan, dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat besar ya. Apalagi tanda-tanda hari kiamat kecil bagi kita, yang mulai asam urat, yang mulai kolesterol, yang mulai gula, itu tanda-tanda hari kiamat kubro, tanda-tanda hari kiamat sugro buat kita, menunjukkan kita ini nggak selalu sehat pak ya. Jadi kita ini sudah harus tahu kalau asratus sa'ah itu ada asratus sa'atil sughra wa asratus sa'atil kubro, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ya. Itu ada dalam kitab-kitab para ulama. Nah itu tapi tidak diterangkan asratus sa'ah untuk diri kita, itu tidak diterangkan, tapi yang menerangkan dokter-dokter. Bapak hati-hati mulai nasinya itu tanda-tanda pak
Ya, tanda-tanda jenengan sudah mau menunjukkan bukan orang sehat lagi, sudah waktunya jaga kesehatan, jaga bersiap-siap kita akan mati. Ya, jadi orang cerdas itu harusnya dengan isyarat-isyarat begitu harus paham. Ya, bukan malah kemudian semakin menggila kepada dunia, waliyadzubillah. Ya, waduh kita harus sehat nih, wah pokoknya ampun, wah jangan sampai mati nih, nggak bisa. Ya, walaupun kita itu di lubang biawak untuk menghindari kematian nggak bisa. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sampai pun kalian itu masuk ke lubang-lubang untuk menghindari kematian, bisa nggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kita lanjutkan biar tidak terlalu malam. Ini sudah ayat berapa? 39. Kita masuk kepada ayat yang ke 40. Yang terakhir ini. Alhamdulillah, mulai orang ngantuk berarti. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna andzarnakum adzaban qariba." Ya, qariban yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan atau memberikan memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Ya, qariba itu siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah sebatas tanah yang diinjak. Ya, artinya sebatas tanah. Kuntu turaba, maksudnya mending aku jadi tanah wae sing ya. Nah, ada penjelasan para ulama kenapa kok kemudian orang sing ngomong mending aku jadi wedhus wae, mending aku jadi kebo wae. Kenapa? Loh, ini ada pertanyaan jemaah. Bener ini. Kenapa kok kemudian Al-Qur'an menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kok kudu jadi tanah aja? Karena tanah itu tidak akan diadili. Berbeda dengan hewan. Hewan itu akan diadili. Tapi hewan itu nanti tidak ada yang namanya masuk surga dan neraka, enggak. Akan diadili perbuatan mereka. Nah, salah satu di antaranya hadis disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh di hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, hak-hak makhluk-makhluk Allah itu akan ditunaikan kepada sang pemilik hak tersebut di hari kiamat kelak. Hatta yuqadal lisyati, ya, jalha'i minasyat, ya, al-qarna, ya, jalha'i syat al-qarna. Di sini disebutkan hadis riwayat Muslim, sampai kambing jalha itu kambing yang mulai duluan ceruduk gitu. Kambing yang duluan mulai ceruduk, mulai nanduk gitu. Itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang duluan diseruduk gitu. Jadi yang ceruduk sama yang diseruduk itu nanti akan diadili. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat, dan waktu itu lebih dekat dengan Abu Dzar, ra'a syataini, ya, tangtatihan, ada dua kambing yang saling seruduk-serudukan. Kan kadang ada ya, antum pernah lihat kalau di kandang kambing, apalagi ini mau kurban, lagi survei tiba-tiba dua. Apa mana kemarin ada yang viral itu, wedhus seruduk gerbangnya rumah orang itu karena stainless itu ya. Wah, situ saya lihat keren juga ini. Katanya ngarep omahku digawe sing stainless begitu, wedhus-wedhus do ngarep omah rame gitu. Ya. Ternyata kejadian itu oleh Nabi SAW pernah
ditanyakan oleh beliau kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar tadi. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, ente tahu nggak kenapa mereka kambing ini saling seruduk? Abu Dzar mengatakan, yo, qultu la adri ya Rasulullah. Ya aku nggak tahu lah. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira saling seruduki kenapa masalahnya? Apa rebutan betina, rebutan panganan, rebutan wilayah, kan kita nggak tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Menunjukkan para sahabat dan Nabi SAW juga nggak tahu. Itu alam goib, alam yang lain yang kemudian manusia tidak tahu bahasa mereka, kecuali Nabi Sulaiman masih hidup. Mungkin takon karo Rasulullah, kenapa kok geger ki? Oh, rebutan panganan, kan jelas kan? Nah ini masalahnya Nabi Sulaiman sudah wafat, jadi nggak ada yang bisa ditanyakan. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Beliau Nabi kita SAW, walakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Tetapi Allah tahu dan maha tahu, dan Allah nanti akan apa? Mengadili kedua binatang yang saling seruduk tadi di akhirat. Paham maksudnya? Jadi nanti di akhirat ojo meneh kok kita gelut karo tanggane, nesu karo bojone, geger karo bolone, wedhus wae sing saling seruduk kuwi diadili. Padahal wedhus ki ora kaya kita yang punya akal sehat, iso milih mana ya jam take hire sama apa masih Mas? Seiko gitu. Itu semua kita akan diadili. Kita ngerti mana, mohon maaf ya, Toyota atau mana Lamborghini, kok kemudian nanti di akhirat kita akan dibiarkan begitu saja? Enggak bisa. Kita semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan tafsir yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan barokah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Semoga ya surah An-Naba ini mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat, karena memang surah An-Naba ini berbicara banyak tentang kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beriman dengan kehidupan akhirat dan bisa menyiapkan diri kita untuk berbekal dengan ketakwaan untuk kita menyambut akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.